Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Halo, selamat pagi semua listeners. Selamat hari Selasa. Semoga hari Anda hari ini semangat gitu ya. Kalau misalnya belum semangat, pastinya harus dengarkan perbincangan kami pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Dan hari ini semua listeners kita akan melanjutkan topik 3 minggu yang lalu ya, tentang proven strategies to manage your sales team to achieve their sales target in 2023. Dan pagi hari ini sudah ada Audrey Joanna dan juga Mr. James Gui. Pagi, Pak James. Pagi Audrey dan pagi Smart Listener, senang sekali kita jumpa lagi. Thank you ya, Anda sudah luangkan waktu hadir talk show kami bersama. Yes, dan juga semoga pagi hari ini apa yang disampaikan Pak James juga bisa bermanfaat gitu ya untuk Smart Listener. Yes, itu kita harapkan. Iya, benar. Apalagi yang sudah mendengarkan 3 minggu yang lalu gitu ya tentang topik di part yang pertama. Nah, minggu ini kita bahas lagi karena memang strategi yang yang tepat itu akan menghasilkan target juga yang luar biasa gitu di akhir tahun 2023. So mungkin kita recap dulu Pak James di 3 minggu lalu, kan kalau kita ingat-ingat itu Pak James mengingatkan tentang petakan kekuatan dan juga tantangan setiap bulan, jangan setiap tahun. Nah mungkin apalagi yang harus di-highlight sebelum kita masuk ke part 2? Silakan Pak James. Wow, amazing. Audrey masih ingat ya. Oke, saya selalu mulai dengan awal tahun seperti ini ya, planning untuk tahun-tahun yang akan datang. Dengan review kembali, ini yang kita bahas 3 minggu yang lalu ya Audrey ya. Review kembali apa yang kita lakukan di tahun 2022 yang berhasil ya. Jadi berkaitan dengan sales team, mungkin sales programnya apa yang berhasil ya, sales campaign-nya apa yang berhasil ya. Bahkan klien-klien kita, customer kita ya, siapa yang beli dari kita, siapa yang langgeng dengan kita ya. Maka kalau B2C, target market mana yang berhasil ya, bisa jadi target market atau produk apa yang berhasil, produk apa yang lebih laris ya. Itu dari segi eksternal. Internalnya juga bisa antara pasukan sales kita, siapa yang lebih capai target, siapa yang lebih committed, siapa yang lebih all out ya di tim kita, right? Ya, kita fokus ke semua, catat ya, make a list of semua yang berhasil ya. Karena yang berhasil itu berarti proven kan ya. Jadi kalau 2023 kita mau start strong, kita mau capai hasil dengan cepat, ya tinggal mengulangi program-program yang sudah berhasil ya, produk-produk yang berhasil, klien-klien yang sudah berhasil dan sebagainya. Kejar itu dulu supaya di Januari, Februari, Maret, first quarter lah ya, hasilnya udah langsung meningkat. Okey, jangan coba hal yang baru dulu ya. Jadi first quarter ngegas all out, repeat, niru, jiplak semua yang sudah berhasil di tahun 2022. Itu aja dulu ya. And I think many people don't make a list of what they did right. Ya, sering kita make a list of what we did wrong ya, kesalahan-kesalahan kita review, tapi kita nggak review keberhasilan kita kan ya, which kita bersyukur, kita take for granted, tapi kita nggak review ya, apa yang berhasil dan lebih penting, kenapa hal-hal itu berhasil, apa yang buat dia berhasil ya. Nah, jadi itu di review. Kalau kita sudah ketemu apa yang berhasil dan kenapa itu berhasil, mudah banget kok kita mengulanginya di Januari, Februari, Maret ya. Itu poin pertama yang kita bahas Audrey. So saya nggak tahu Smart Listeners apakah sudah make a list of apa yang berhasil atau tidak ya. Ya, semoga dari perbincangan kita 3 minggu lalu sudah mulai di list gitu ya Pak James ya. Tapi mungkin sedikit gitu sebelum kita masuk ke part yang kedua gitu ya. Tadi kan Pak James katakan bahwa kita harus evaluasi. Cuman kan ini tahun baru dan juga kita inginnya achievement yang baru juga gitu. Dengan hal-hal yang mungkin sudah terbukti itu bisa nggak sih kita upgrade lagi gitu, dan prosesnya seperti apa evaluasinya sehingga cara yang kita pakai yang kemarin tuh ada sedikit naik level deh supaya hasilnya juga bisa impactful gitu Pak James. Very good ya. Nah, kalau kita lihat, kata we evaluate ya, apa yang berhasil, okay? Itu kita hanya bisa, wah beruntung ya itu berhasil ya. Tapi kalau kita evaluate lagi, lebih dalam lagi,
kenapa hal itu berhasil, ya, faktor-faktor yang buat dia berhasil, alasan-alasan yang buat dia berhasil. Nah, kalau faktor-faktor itu kita sudah ketemu, dan like you said, Audrey, ya, faktor-faktor yang buat dia berhasil itu ditingkatkan lagi, saya yakin hasilnya akan meningkat sih. Ya, so jadi to answer your question, ya, bagaimana hasilnya bisa lebih tinggi daripada tahun lalu, cari tahu faktor-faktornya dulu, penyebab-penyebab keberhasilannya dulu. Nah, itu yang ditingkatkan. Yes, jadi harus tahu why-nya dulu ya. Kenapa Yes. kita berhasil gitu ya. Dan mungkin boleh nggak sih Pak James untuk kita melakukan survei ataupun mungkin menanyakan itu langsung supaya ini jangan sampai cuma satu point of view doang gitu ya. Jadi kita melihat berbagai sudut pandang. Itu gimana tuh Pak James? Bisa kalau eksternal kita lakukan survei, ya. Kalau eksternal dengan klien, dengan market kita lakukan survei. Kalau internal kita adakan focus discussion groups kan, ya. Focus discussion group tapi dengan specific topics. Jangan focus discussion group tapi umum, ya. Namanya juga focus discussion group. Topiknya harus tajam, ya. Apa yang mau kita cari tahu, apa yang mau kita discuss. Nah, seperti Odi tadi bilang, why-nya itu bisa jadi salah satu topik. Ini di Agustus 2022 waktu kita jalankan program ini, hasilnya seperti ini, ya. Kita targetkan sekian, malah melebihi target sampai kita juga kaget. Oke, yuk kita review kembali semua faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Yuk kita lakukan focus discussion group khusus untuk program ini yang berhasil di bulan Agustus 2022. Yuk kita diskusi. So it's very sharp, ya. Jadi dari sana bisa ketemukan alasan why-nya. Dari sana baru kita bisa discuss, oke, kalau ini adalah why-nya, yuk untuk tahun 2023 ini bagaimana caranya supaya why-nya ini bisa ditingkatkan. Yeah, so you can have internally, you can have focus discussion groups. Oke, ini juga bisa jadi input yang baik, yang positif untuk kita small listeners ya, untuk bisa mengevaluasi dan juga menemukan apa sih alasan kesuksesan kita di tahun lalu sehingga juga kita bisa upgrade teknik kita, strategi kita di tahun 2023. Oke, dan juga kita lemparkan ke small listeners mungkin ya, Pak James ya. Yes. Langsung kita buka untuk sesi tanya jawab ya, Audrey, ya. Yes, pastinya boleh langsung bertanya ya, pastinya tentang proses Anda menyusun strategi juga boleh, ya, atau mengcompile strategi dari tahun lalu sama dengan tahun sekarang juga silakan di 0812 11 12 959. Atau mungkin Anda belum melakukan evaluasi nih ya, yang lebih mendalam. Coba sharing pada pagi hari ini. Silakan juga bisa menggunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat untuk melanjutkan topik pada pagi hari ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783
atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Menyambung perbincangan kami pada pagi hari ini, Smart Listeners, bicara tentang proven strategies ya, yang pastinya bisa diterapkan kembali di tahun 2023, tapi kita mau strateginya itu upgrade gitu ya, jangan sampai sama lagi gitu, sehingga hasilnya pasti akan sama lagi gitu ya Pak James ya. Kita Yes, exactly. goal gitu, goalnya itu ya boom lah gitu ya, karena seperti yang Pak James katakan gitu ya, you wouldn't start strong if the finish wasn't strong gitu ya. Jadi kita harus tutup tahun 2023 juga dengan strong seperti itu. Nah mungkin proven strategi yang tadi disampaikan Pak James kan itu dari internal. Kalau misalnya proven strategi dari sisi eksternal, mungkin nggak sih Pak James kita curi-curi ataupun kita pelajari gitu? Sangat memungkinkan ya. Jadi dalam bisnis kita kan selalu intip tetangga ya. Apa yang dilakukan oleh kompetitor kita ya. Again kita review apa yang mereka lakukan yang berhasil ya, apa yang mereka lakukan yang berhasil, yang faktor-faktor yang buat mereka berhasil. Oke ya. Nah, itu yang menarik. Kalau kita bisa temukan apa yang berhasil pada tetangga, kompetitor dan faktor yang buat mereka berhasil ya, kita bisa tanya apakah kita bisa juga tiru ya hal-hal yang berarti tidak ada salah untuk meniru keberhasilan orang lain kan ya. Jangan meniru kesalahan orang lain, tapi meniru keberhasilan orang lain kan ya. So tetapi yang buat kita juga like you said, kita harus analisa ya, why did they succeed, bukan what saja tapi why did they succeed ya. Bisa jadi why-nya itu lebih bermanfaat daripada why-nya kita loh Audrey ya, karena kalau kita review why-nya kita, memang itu adalah hal-hal yang we have been doing right gitu kan ya. Tapi kalau kita analisa why-nya orang lain, besar kemungkinan kita akan temukan, oh iya ya mereka lakukan ini, kami tidak melakukan loh. Nah dari sana kalau kita niru why-nya orang, di sana kita improve. Kita improve karena itu bisa jadi hal-hal yang belum kita lakukan atau hal-hal yang kita tidak sadar sama sekali ya. Ternyata mereka lakukan jurus-jurus tertentu secara internal. Nah itu bagus sekali. So pertanyaannya adalah siapa yang ditugaskan untuk intip tetangga? Bukan intip hasilnya saja, tapi intip why-nya kan. Karena kalau kita memata-matai tetangga, kita paling jalan-jalan di depan tokonya, yang kita lihat kan what-nya. Kita nggak lihat why-nya kan. Nah, siapa yang ditugaskan untuk cari sampai bongkar ke dalamnya supaya kita tahu why-nya. Dan orang yang ditugaskan kan harus relatif intelijen ya untuk cari tahu why-nya kan. Iya. Maka dinamakan intelligence kan. Untuk ya intelligence ya. Untuk cari tahu why-nya perlu orang yang cerdas sih. Iya. So Oke, ini PR yang juga cukup tricky ya, Pak James ya, untuk bisa mengetahui why dari apa ya, kompetitor lah ya kita katakan. Nah, terus bicara lagi tentang proven strategies, apa sih sebenarnya yang harus apa ya diingat-ingat atau dilakukan gitu ketika kita ingin mungkin mengulang strategi yang ada di tahun lalu sehingga apa ya, jangan sampai tuh strateginya malah justru jadi gagal gitu, Pak James. Yes. Nah, salah satu hal Audrey yang saya mau ingatkan ke smart listeners ya adalah managing our own sales team ya, pasukan kita sendiri. Oke. Nah, pasukan kita sendiri pun secara umum bisa dibagi 3 kelompok. Oke, kelompok pertama adalah yang the stars, bintang. Ya, orang-orang sales yang sikapnya positif banget, ya drive-nya tinggi, ya dan daya juangnya tinggi sekali dan hasilnya mereka pun menyenangkan, ya capai target bahkan melampaui target dan sebagainya. Itu stars adalah orang-orang sales kita yang responsible dan reliable, ya. Kalau mereka ketemu kesulitan di lapangan, mereka putar otak supaya bisa dapat hasilnya. Oke, ya? Yeah, so those are the stars. Biasanya di satu sales team 20% lah dari pasukannya stars. Oke.
Terus ada satu kelompok lagi yang mayoritas 60%-an sampai 80% itu adalah yang rata-rata. Yang orang sales yang attitude-nya bagus, mereka mau berusaha, mereka juga mau capai target. Tetapi kalau mereka ketemu kendala di lapangan, mereka kembali ke kantor, lapor ke kita. Bu, nggak bisa karena ini. Jadi menurut ibu gimana? Kita yang putar otak. Kamu jalanin gini deh. Siap, Bu. Nah, dia jalanin. Di lapangan ketemu kendala lagi, balik lagi. Bu Audrey, nggak bisa loh. Saya sudah gini-gini. Jadi gimana ya? Kamu ngomong sama atasan, ngomong sama decision maker gini-gini. Oh, gitu. Oke, Bu. Dia jalanin. Kendala lagi, balik ke kita lagi. Ya. So, those are the average. Okay? They lack the initiative to find solutions. Ya. Tapi mereka mau. Apa yang disuruh dia jalankan, mentok, balik, cari kita lagi. Oke, itu rata-rata. Ya, dan kebanyakan orang sales seperti itu, ketemu kendala di lapangan, balik ke perusahaan, kasih tahu kendalanya. Beralasan. Oke, itu mayoritas begitu. Terus ada satu kelompok kecil lagi, 10-20%. Itu adalah orang sales yang negatif banget lah. Ya, belum pun coba nggak bakal bisa lah. Target tahun ini terlalu tinggi, harga kita terlalu mahal, orang lain lebih murah. Belum apa-apa pun sudah segudang alasan. Oke, ya. Di mana-mana adalah orang seperti itu. Oke, so 3 kelompok ya. Nah, as a sales manager, number one, Anda dan saya tahu kita bisa tidur nyenyak dikarenakan kita punya 20% bintang itu. Betul kan? Kalau kita bahas Pareto ya Audrey ya, 20% itu account for 80% of the results, betul kan? Ya, dan kita those are the very reliable ones. Ya, kalau maka dari itu hal pertama kalau Anda mau manage tim Anda di tahun 2023 itu adalah memastikan 20% bintang itu tidak hengkang. Oke. Right? Because 20% itu dia ada stars, dia kemana-mana pun diterima. Betul kan? Dan orang lain lagi incar dia tuh. Orang lain lagi incar dia. Because they visit our clients, competitors pun lihat, orang ini positif, orang ini capable, orang ini attitude-nya bagus. Seandainya kita punya orang seperti dia di kantor kita. Betul kan? Jadi dia jadi lirikan, dia jadi incaran. Ya. Nah, so if you are not treating the stars properly, kalau staffnya underpaid, underappreciated, overwork, ya, pindah dia, pindah, udah. Dan you and I know begitu staff kita pindah, berat banget buat kita. Oke, sulit banget. Wawancara 10 orang, rekrut 15 orang, belum tentu ketemu satu staff seperti itu, betul kan? Ya, nah so step 1 ya adalah make sure staff Anda tidak hengkang. Oke. Nah, kalau staff Anda hengkang, udah deh, ya, berat buat kita sebagai leader, berat buat kita sebagai manager, karena justru they are very reliable people, ya, oke, so itu poin pertama dulu, ya, discuss whatever you need, ya, to retain them, jangan sampai hatinya udah mulai lihat-lihat, gitu, ya, jangan kasih dia kesempatan untuk pikir mulai lihat-lihat, saking happy-nya, saking nyamannya di sini, sampai dia nggak pikir mau pindah ke mana-mana, oke? Itu, ya, kalau nggak pusing, jangan bilang pusing ya, kita sebagai leader aja down loh, benar kan? Down loh, aduh, my staff 2 loh pindah, aduh, sedih dah, mau bangun lagi capek dah, ya kan? So, make sure, ya. Nah, itu kan tadi ada yang dari tingkat stars, terus juga ada yang kedua gitu ya, yang mungkin sulit mengambil keputusan, Pak James. Ini sebenarnya tidak nggak sih teman-teman sales yang mungkin masih ada di tahap ini stars gitu? Ini ada prosesnya kah atau seperti apa? Ada prosesnya dari yang mayoritas, yang average ya, rata-rata ya. Dari mayoritas yang rata-rata itu pun ada 20% dari kelompok itu yang memang bercita-cita jadi stars. Oke. Okay, yeah. Some of them are content to be average, yeah. But ada 20% dari grup itu yang bercita-cita jadi stars. Okay. Nah, menarik. Karena mereka bercita-cita jadi stars, benchmark mereka, role model mereka adalah the existing stars. Oke. Betul kan? Ya. Maka sebenarnya mereka keren ya. Saya mau jadi seperti mereka, gitu kan? Right. So, nah, maka mereka lagi observe, mereka lagi lihat behaviornya si star.
apa yang si stars lakukan sehingga mereka meniru ya apa yang dilakukan oleh stars yang bagus ya. Mereka banyak minta advice dari stars. Bagaimana kamu bisa begini, apa yang kamu lakukan, saya kendala gimana ya. Mereka banyak advice dari stars. Oke ya. Maka dari itu kalau starnya sehat ya, sehat secara emosional dan sebagainya, psikologis starnya sehat, si average yang calon star itu akan cepat naik. Tapi kalau starsnya udah mulai sakit-sakit nih, starsnya pun udah mulai disillusion with the company, ya, starsnya pun udah mulai, adalah, dan starsnya satu persatu hengkang. Si calon star ini akan ada tanda tanya loh. Iya. Ada apa dengan perusahaan kita yang bagus-bagus keluar semua? Betul? Pasti dia ragu tuh, pasti ragu. Nah, ini yang fatal, Audrey. Begitu stars pindah ke perusahaan lain, si perusahaan lain itu pasti tanya ke stars kita, ya mantan stars kita, kamu bisa ajak siapa nggak bergabung sama kita? Kamu bisa ajak orang nggak? Dan yang dia ajak adalah calon star dari kita. Betul kan? Dia nggak mungkin ajak star dari kita. Mungkin pembayarannya terlalu tinggi. Ya, tapi dia akan ajak calon star yang mengidolakan dia, betul? Nah, itu yang dia ajak. So you will lose your stars and you will lose your future stars. And then you have a bigger problem. Beban langsung di sini berat gitu ya. Berat banget loh. Dan sebagai atasan down banget loh. Seriously down banget. Iya. Iya. Nah, nanti mungkin Pak James boleh kasih saran ataupun tips gitu ya kepada sales manager atau sales lead gitu. Sebenarnya bagaimana sih untuk maintenance-nya para calon stars dan juga stars ini supaya tetap ya ada di pihak kita lah gitu ya, karena pasti cukup sulit gitu untuk meregenerasi gitu ya, karena bintang-bintang ini juga pasti butuh proses gitu untuk mencetaknya. So nanti kita akan bahas lebih lanjut. Juga Smart Listeners yang bertanya ya, masih kami buka, ini sudah ada beberapa juga yang masuk, nanti kita akan bacakan. Oke. Semangat banget pagi hari ini, semoga goal juga di tahun 2023 bisa dengan semangat terrealisasi ya. Dan kita akan break sejenak, Smart Listeners. Pastikan Anda masih simak di channel YouTube kami di Radio Smart FM ataupun melalui streaming baik dari aplikasi Joox ataupun streaming website Smart FM. Kami jeda saat, tetaplah dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM.
95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Baik, listeners, kami sapa dulu untuk Anda yang mungkin baru mendengarkan, baik Anda yang ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, atau mungkin ada di luar negeri gitu ya, atau mungkin di luar kota. Selamat mendengarkan dan juga belajar kembali pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Kita membahas topik yang cukup menarik ya. Proven strategies to manage your sales team to achieve sales target in 2023, part yang kedua. Karena part yang kemarin kita sudah bahas, jadi untuk Anda yang belum menyaksikan mungkin boleh ditonton kembali setelah siaran ini gitu ya. Nah, tadi kita bahas tentang maintenance team gitu ya, Pak James ya. Ini juga menjadi PR gitu, karena biasanya akhir menuju awal tahun ini biasanya banyak bursa transfer staff ataupun karyawan. Ada pindah gitu, dapat mungkin THR dan juga bonus gitu. Yes. Kita ingin orang-orang terbaik yang ada di tim kita ya tetap bertahan gitu ya dengan segala reward yang mungkin kita berikan. Yes. Nah, mungkin secara maintenance, mungkin secara reward dan juga apresiasi mungkin kita sudah paham lah ya. Tapi kalau dari upgrade skill, tantangan, challenge itu seperti apa sih sebenarnya, Pak James? Oke. Banyak sih yang harus kita lihat ya, Audrey ya. Satu adalah kita harus lihat in the market ya, orang-orang yang dengan capability seperti ini ya, harga mereka berapa sih? Oke. Ya kan? Ya, karena sering yang terjadi perusahaan ikut salary dan compensation structure dari perusahaan kita sendiri, dan kita kasih kenaikan gaji dan sebagainya sesuai dengan penilaian dan struktur yang ada di perusahaan kita ya. Tapi bisa jadi struktur kompensasi di perusahaan kita udah ketinggalan zaman. Betul kan? Sudah ketinggalan karena yang orang HR tidak terlalu proaktif lihat kondisi pasar. Oke, sehingga si HR-nya pun sudah ketinggalan. Ya, akibat dari itu, our salary structure itself is not competitive anymore. Ya, atau kedua bisa terjadi orang HR kita bawaannya dasarnya manusia itu pelit. Ada nggak orang kayak gitu? Nyiritnya luar biasa. Dan karena HR-nya nyirit, semua kompensasi nyirit. Betul ya? Betul. Akibatnya tim kita terjerat gitu loh. Tim kita terjerat karena orang yang buat polisinya itu pelit. Bisa jadi begitu kan? Ya. So, walaupun range-nya ada, tapi karena bawaannya pelit, dia pilih range yang sehemat-hematnya kan. Jadi akibat dari 1-2 orang yang nyirit di policy making, seluruh perusahaan dan seluruh tim pasukan sales terjerat. Okay, so you have to look at that. How competitive are we relatively to what others are paying for orang yang quality stars kita? Okay, ya. Jangan lihat. Tapi kalau di struktur kita dia kan salary sudah mentok. Ya di kitanya dia sudah mentok, tapi kitanya udah kalah bersaing, gitu loh. Ya kan. Jadi cari nih, jujur nih, cari tahu, guys, supaya dan kalau mau ya untuk 1-2 stars. Tanya dia, kalau you keluar, you bisa dapat berapa ya? Okay. Tanya dia, katakanlah sekarang dia dapat 10 juta, ya. Kalau saya keluar, saya pernah ditawar loh Pak, 15 juta. Nah loh, kaget kan?
Nah, tanpa Anda sadar, bintang Anda pernah ditawarin loh. Ya kan? Nah, dari sana Anda tanya, oh ya, ditawarin 15 juta kok nggak pindah? Kenapa kamu nggak pindah? Baru cari tahu. Apa bonding, apa emotional bond yang buat dia stay. Okay, so obviously for this guy it's not only about money kan ya. If it was only about money he would have left gitu kan, right? So what make her stay gitu? Cari tahu. Nah, okay, jadi satu ya, make sure sistem compensation kita kompetitif di pasar. Okay. Kedua, satu persatu, stars Anda nggak begitu banyak, okay ya. Satu persatu duduk ngopi dengan orang sales Anda yang bintang. Cari tahu, okay. Number one, are you comfortable? Basic dulu ya, dasar dulu ya. Kamu nyaman nggak dengan kompensasi kamu sekarang? Okay, minimal gaji itu tidak buat orang termotivasi. You and I know that. Okay, gaji itu tidak buat orang termotivasi, tapi gaji itu buat orang cukup nyaman supaya dia nggak setiap bulan lirik kanan kiri, betul kan ya? Oke, ya itu aja. Gaji tidak pernah buat orang termotivasi. Yang buat orang termotivasi komisi, bonus, insentif, penghargaan. Nah itu buat orang termotivasi. Gaji nggak pernah buat orang termotivasi. Tapi gaji itu wajib supaya orang nyaman. Oke, jangan sambil kerja bersungut-sungut karena selalu mengeluh gajinya nggak cukup. Karena nyata bukan gajinya nggak cukup, gajinya di bawah harga pasar gitu loh. Oke ya, so itu harus di clear dulu supaya nggak terjadi masalah itu. Kalau itu terjadi masalah, mau kasih insentif apapun, dasarnya nggak bagus, dasarnya tidak menyenangkan gitu loh, dasarnya tidak nyaman karena kompensasi dasarnya tidak nyaman. Oke, satu. Kedua, duduk sama dia cari tahu, ya. Apakah dia tergairah oleh insentif dan bonus? Dia kerja begitu keras karena dia kejar insentif dan bonus, atau dia kerja begitu keras atau mau kerja begitu keras karena ada penghargaan, ya? Atau dia mau kerja keras karena kesulitan itu dia pandang sebagai tantangan, atau dia mau kerja keras karena melalui kerja keras itu dia capability-nya sendiri meningkat dan itu yang dia mau. He or she wants to grow in his own capability, learn new things. Apa? What excites you? Gitu loh, what excites you? What makes you want to continue to stay and work hard? What? Gitu kan. Setiap orang kan berbeda-beda, ya kan? Nah, kadang-kadang kita nggak duduk dengan tim kita one to one at that level, ya, cari tahu. Nah itu tugas sales leader kan, tugas sales leader kan harus ngerti staffnya, ya. Dan saya baca buku Alex Ferguson, ya, mantan manajer Manchester United, bintang-bintangnya David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona dan sebagainya, semua bilang, bos kita ini kalau marah, setan pun kalah, setan pun takut. Tetapi kalau kita ada problem, he made us all know that any one of us has a problem. We can always speak to him, and he will try his best to solve our problem, even if it's a family problem. Even if it's a family problem, because he understands our family problems affects our performance on the field. Betul kan? Ya, jadi mereka bilang loh, Alex Ferguson segalak-galaknya, sesibuk-sibuknya, setertekan-tertekannya sebagai manajer MU, ada waktu buat kita anytime kalau kita ada masalah. Amazing banget ya. Amazing. That's why they fight for him. That's why they fight for him. Gitu. Cerita yang menarik juga ya, bahwa memang leader ini juga harus bisa mengerti dan memahami kondisi-kondisi yang mungkin tidak terlihat jelas gitu ya, Pak Jesse. Yes, behind the scene ya. Ya, yang dilaporkan kan, yang diliput, wah Alex Ferguson galak lah, marah lah, sepatu ke kepala David Beckham lah, betul kan ya. Tapi behind the scene, the soft side of the manager nggak diliput ya. Yes. Jadi pastinya ini menjadi PR juga untuk para sales leader gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Pak James ya. Ini dari Medan, dari Pak Rudi. Semangat pagi, Pak James. Selamat pagi, Pak Rudi. Saya selalu recharge knowledge in the morning with Smart FM. Terus ya. Pak Yes. James,
Saya marketer di retail. Target tercapai tahun lalu pasti naik ya di tahun ini. Itu semua udah menjadi rahasia umum lah. Tapi kadang knowledge dari SDM yang kadang tidak diimprove lagi dengan alasan budget dan juga cost, ini yang mungkin cukup terkendala. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya untuk kita meyakinkan manajemen untuk kondisi seperti ini tuh penting untuk di-upgrade baik dari sisi hard skill ataupun soft skill. Mungkin masih berkaitan juga sama yang tadi nih, Pak James, silakan. Oke. Yes, karena ya ini efek spiral ya, efek spiral karena omset turun, spending mesti turun ya dan sebagainya. Oke. Jadi kalau manajemen lihat anggap training itu sebagai expense, itu akan dipangkas. Oke. Tapi kalau manajemen memandang training itu sebagai investasi, mungkin bisa dipertimbangkan. Oke, jadi kita harus mengerti kondisi manajemen ya, sementara senyirit mungkin, sehemat mungkin ya. Maka dari itu kita harus positionkan training itu sebagai investment. Namanya investment, orang mau tahu. Kalau saya keluar duit sekian, kembali modalnya berapa nih? Kembali modalnya berapa? Nah, so Anda harus bisa kasih lihat. Biaya training sekian. Efek dari biaya training adalah setiap bulan nanti salesnya naik 3%. Ya, akibat dari sales training ini, ya. Jadi sales training baik 3%, maka atau 5%, maka hasil dari ini akan recover dari sekian, gitu kan ya. Oke, ya. Sehingga kelihatan. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk keluar duit. Kita yang bertanggung jawab untuk hasil dari akibat trainingnya kan. Jadi kalau kita bilang trainingnya sekian, kembali modal dalam 6 bulan, kita harus make sure bahwa sales kita meningkat sehingga kembali modal dari 6 bulan, betul? Nah, banyak orang minta perusahaan keluar duit untuk training, dan perusahaan tanya, training ini dampaknya apa? Hasilnya apa? Ya, namanya day training, moga-moga lah ya. Ya, siapa mau keluar duit kalau moga-moga? Betul kan? It's an investment. And investment must have returns. Ya, it could be real returns in terms of financial. It could be returns in terms of tim kita lebih semangat, lebih termotivasi, kan itu berdampak ke kinerja dan sebagainya. Betul kan? Ya, lebih semangat, attitude-nya lebih bagus sehingga absensinya turun. Ya, itu kan meningkat terjemah ke productivity. Ya, jadi harus ada nilainya, dan manajer yang minta training itu harus bertanggung jawab atas hasilnya. Barulah orang lebih rela keluar duit. Kalau enggak, dalam kondisi sekarang uangnya susah cari, nggak sembarangan buang duit gitu loh. Atau kalau benar-benar manajemen nggak ada budget untuk training untuk tahun ini atau budgetnya pas banget, silakan Anda boleh pergi ke YouTube channel saya, James Gui Official ya. Di sana banyak banget tips-tips gratis saya buat supaya tips-tips bagaimana supaya tim kita attitude-nya positif, motivasinya ada, tingkatkan penjualan, salesnya meningkat, customer lebih suka dengan orang sales kita dan sebagainya. Sudah ada 70 tips yang saya pasang di James Gui Official. Silakan Anda nonton, share kepada tim Anda, dari sana bisa jadi bahan diskusi. Ibaratnya datangkan James Gui ke kantor Anda tanpa panggil saya, lebih ngirit. Ya, tapi tetap berasa ada James Gui gitu ya dalam tim Anda gitu. Tapi nanti kita juga info kalau misalnya Pak James ada seminar ataupun training yang mungkin bisa diikuti small listeners nanti di sesi berikutnya ya, dan juga masih ada pertanyaan yang cukup menarik. Ini ada yang bertanya nih Pak James, aku bacakan dulu ya. Gimana nih Pak, kalau misalnya strategi yang tahun lalu ini benar-benar dirubah total gitu ya, karena ingin menggeser market yang baru dan juga ingin mendapatkan tantangan baru. Ini dari Pak Andre di Bogor. Nanti kita akan bahas setelah yang satu. Siap. Wow, menarik sekali ini. Iya, ini satu challenge yang juga cukup menarik. Situasi yang fluktuatif. Kita akan jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Selamat pagi Kak Denny. Selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali. Dengarkan podcast Smart Inspiration di
di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer. Bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021 633 7783. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Oke, listeners, masuk ke sesi terakhir. Pertanyaan Pak Andre ini cukup menarik ya, dari Bogor, bahwa kalau kita bahas tadi proven strategis ya, kita improve ataupun kita coba lagi. Ini ada lagi nih Pak James ya, salah satu hal yang mungkin juga jadi tantangan yaitu ingin rubah total gitu ya. Ingin rubah target, terus juga mungkin marketnya seperti apa, ini juga dirubah gitu. Nah ini challenge-nya ketika mungkin kita akan merubah total tuh sebenarnya seperti apa sih? Boleh kasih gambaran nggak Pak James? Silakan. Oke. Kalau ini saya menempatkan diri saya sebagai Pak Rudi ya. Apakah Pak Rudi? Pak Andre. Saya menempatkan diri saya sebagai Pak Andre sampai rombak total itu ada dua alasan. Oke, satu alasan adalah saking frustasinya dengan situasi yang sudah ada. Oke, sehingga udah kalau kita terus-terusan begini hopeless dan mendingan nggak usah deh. Ya, maka dari itu beliau pilih untuk rombak total. Atau alasan kedua adalah dengan rombak total ini we can achieve many things. Dan rombak total ini buat Pak Rudi dan tim penuh dengan harapan dan penuh dengan gairah, ya, because this is going to be huge, this is going to be exciting, this is going to be fun. Oh boy, I'm really looking forward to 2023 gitu loh, ya. So vibes-nya positif banget, betul, ya. Kalau vibes-nya adalah skenario kedua, I would say go for it, coba aja, ya. Because like you say, Audrey, ya, di awal-awal kalau kita ulangi apa yang kita kerjakan tahun lalu, ya kita dapat hasil seperti tahun lalu kan ya. Jadi dengan rombak total ini mana tahu bisa dapat hasil yang amazing. So Pak Andre, selamat Pak, selamat. Selamat menempuh hidup baru ya. Ya betul, selamat hidup baru, betul. Dan saya yakin tim Anda antara excited atau gelisahnya minta ampun, benar. Tapi kadang kita juga butuh rasa gelisah itu untuk bisa cari jalan terbaiknya gitu ya. Exactly. Dan juga saya bertanya apakah Pak Andre dengan hal merombak total ini ada orang-orang baru nggak di tim Anda? Ya, bagusnya ada orang baru supaya ada darah baru, ada energi baru, ada vibes baru dari orang baru itu ya. Karena kadang-kadang sulit kita dapat energi baru dari orang yang lama. Ya, karena kita udah tahu lah mindset mereka seperti apa, vibes-nya seperti apa. Sulit sekali get
exciting vibes from the majority of the old people. A few of the old people, 10 to 15% old people excited, probably yes. Tapi the majority of them excited, probably no. Betul kan? Ya, dan bukan negatif, bukan toxic, tapi tidak excitednya mereka itu bisa tarik kita turun loh. Ya, jadi selalu harus ada darah-darah baru, segar-segar yang looking forward to it gitu ya. Oke, so Pak Andre, selamat. Nanti kabarin kami ya 2023 hasilnya seperti apa. Ya, pastinya semoga Pak Andre juga bisa achieve target dengan cara yang baru dan juga dengan mungkin tim yang baru gitu ya. Oke, kita ke satu pertanyaan lagi mungkin ya. Oke, tidak ada lokasinya ya. Dari Ibu Indah Ningsih ya. Pagi Ibu Indah Ningsih yang bertanya, Pak James izin boleh kasih tips gitu ya untuk kita para sales team ini bisa kompak gitu untuk bisa mencapai target dan juga mengikuti strategi yang tahun lalu. Karena banyak nih tim-tim saya yang suka ngide gitu ya, pakai strategi yang berbeda gitu. Jadi nggak kompak dan biasanya mungkin kurang kerjasama, jadinya berdampak juga ke hasil ataupun targetnya. Silakan Pak James. Oke, ini menarik sekali ya. Tim sales kompak. Kita harus sadar bahwa orang sales ini individualis. Orang sales ini adalah individual. Karena target yang diberikan pun target pribadi. Komisi yang dia dapat pun komisi pribadi. Capai target pun dapat bonus pribadi. Kalau semua pribadi, gimana mau kompak? Betul kan? Kalau semua pribadi, saya kejar sendiri dong. Ya kan? Saya kejar sendiri. Sama seperti pertandingan bulu tangkis tunggal putra. Tunggal putra gimana mau kerjasama? Gimana mau kompak? Betul kan? Saya fight buat diri sendiri. Piala Olimpiade pun medalinya buat saya sendiri. Betul kan? So you have to realize that unlike the other teams, the sales team is made up of very competitive individuals. Dan mereka akan go all out dalam tanda petik tergantung orangnya, menghalalkan segala cara supaya bisa capai target. Oke? Right? So, bagaimana timnya bisa kompak? Satu, timnya bisa kompak at least dalam hal yang tadi Anda bilang mereka lakukan hal-hal yang kurang tepat dan sebagainya. At least do's and don'ts-nya jelas di tim Anda. Oke? Cara apa yang diperbolehkan, cara apa yang tidak diperbolehkan. Do's and don'ts-nya harus jelas. Oke? Ya. Dan kasih tahu orang alasan dari itu. Kenapa? Karena dia rasa saya mati-matian capai target. Dengan cara ini saya berhasil loh. Kok Anda larang saya? Jadi kalau Anda larang saya, gimana saya mau capai target? Gitu kan? Jadi dengan kita melarang, kita menghambat dia dengan kita membatasi jurusnya kan. Ya pasti dia protes. You harus kasih alasan. Kenapa dampaknya? Hasilnya sih bagus, capai target. Tapi dampaknya itu loh. Kasih tahu dia dampaknya. Bisa jadi kadang-kadang saking semangat dia kejar target, dia nggak sadar dampak ke depannya. Oke? Atau dampak ke sampingnya. Ya. So jelasin. So rules of do's and don'ts jelas. Oke? Nah, agar supaya timnya bisa kompak juga, sering-sering ketemu. Dan sering-sering ketemu itu tolong pertemuannya jangan bahas target melulu. Oke ya. Bahas masalah, bahas problem solving, bahas sharing, betul ya, cerita-cerita, bahas you bimbing dia ya untuk 1 minggu ya, you bantu dia ya untuk 1 bulan ya, sehingga you tugaskan mereka untuk helping each other, covering each other. Dari sana bondingnya meningkat, betul? Ya, karena kalau you nggak suruh mereka lakukan sesuatu for each other, the sales target and the sales job is very individualistic. Ya, susah dan nggak ada alasan orang kompak. Kecuali satu lagi, insentif buat semua orang jika tim kita capai. Oke? Ini ada insentif tambahan nih, 5 juta tambahan buat setiap orang. Kalau di tim kita 80% capai target. Kalau 80% capai target,
Setiap orang dapat bonus 5 juta. Sekarang sudah ada kepentingan. Saya bantu tetangga saya. Lu nggak capai target, ayo naik. Kenapa? Ada kepentingan buat saya. Betul ya? So there must be a group incentive and a group bonus berdasarkan 70% capai target. Then everybody will be happy helping each other. Betul kan? Tapi helping each other pun demi kepentingan sendiri. Not because I like you. Gitu ya. So semoga tips ini bisa bermanfaat untuk buat tim Anda lebih kompak. Yes. Terima kasih pertanyaannya Ibu Indah, sehingga ini juga menjadi pengingat ya untuk kita lebih mempererat bonding antara sales team gitu ya. Oke, Pak James, tersisa 3 menit lagi, mungkin ini informasi yang juga harus disampaikan karena seperti yang kita tahu ya, bahwa sales team juga dalam maintenance sales team ya kita juga harus upgrade terus dari knowledge, dari skill. Nah, mungkin ada seminar ataupun training dari Pak James yang mungkin bisa dipakai atau digunakan oleh smart listeners ya untuk bisa memperbaiki. Silakan, Pak James. Thank you, Audrey. Yes, smart listeners, berita baiknya adalah topik ini yang kita sudah bahas 2 kali ya, proven strategies to manage your sales team to achieve their sales target in 2023. Sudah saya jadikan sebuah seminar dengan kontennya yang detail sekali, rinci sekali, karena kita bincang-bincang ini kan highlights ya, Audrey ya. Jadi di seminarnya rinci banget ya, urutannya rapi banget sehingga strateginya saya berikan kepada Anda dengan lengkap. Acaranya offline, berita baiknya acara offline asik kita ketemu nih tanggal 22 Februari ya, seharian dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore kami akan adakan di Jakarta ya, di salah satu hotel di Jakarta. Tanggal 22 Februari ya, yaitu hari Rabu seharian. Banyak orang sudah daftar dan banyak juga sudah daftar dari luar kota. Dari luar kota pun sudah datang karena mereka kangen offline ya. Nah, smart listeners, silakan Anda catat ya nomor WA ini supaya bisa dapat informasi, video, brosur dan sebagainya ya tentang acara 0813 1417 6735. Sekali lagi 0813 1417 6735. Atau jika Anda lagi nyetir nggak keburu catat, silakan DM ke Instagram saya aja. Instagram saya James Gui, langsung DM ke saya akan kirim informasi ke Anda. DM ke saya dengan meninggalkan nomor WA Anda supaya saya bisa kirim informasi ke Anda. Ya. Buru-buru ya karena sudah mulai terisi ramai sekali. So far kalau nggak salah sudah 100-an orang, hampir 200 orang sudah daftar. Ya, cepat-cepat ya. Thank you so much Audrey. Yes. Pak James dan juga pastinya small listeners boleh langsung mengikuti ya, bisa kontak ke nomor yang tadi ataupun bisa langsung DM via Instagram @jamesp. So thank you Pak James, semoga makin banyak nih teman-teman yang lebih aware lagi gitu ya akan strategi-strategi yang akan dipakai di tahun 2023 dan bisa sukses bersama untuk menutup target di tahun 2023. Dan pastinya juga small listeners terima kasih sudah bergabung, sudah polling juga, ini sudah banyak yang cerita bahwa banyak yang pakai kembali strategi tahun lalu dengan improvement, good. It's a good choice dan pastinya semoga bisa lebih keren lagi lah di tahun 2023. Dan waktunya Audrey Joanna dan Pak James pamit. Saya Audrey Joanna. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.